bisa tidur, yang bener-bener aku tuh kayak didatengin tentara-tentara, nggak tahu baju loreng-loreng kayak gitu, yang kayak disekap di situ, yang aku nggak bisa apa ya kayak. Halo, it's me Iki. Boom. Hai guys, welcome to my channel. Hari ini kita kedatangan Kamona. Halo Kiki. Kamona ini adalah pendatang di Bali ya. Selamat datang di Bali. Sama, kamu udah lama di sini ya? Udah 5 tahunan. 5 tahun ya. Kamu berapa lama sih? 9 bulan. Oh baru ya? Baru. Borojol. Oke, Kamona ini ada cerita ya mengenai sesuatu. Ini dia Kamona Story. Halo, oke. Cerita apa nih? Coba cerita yang kamu mistis ya, karena ya. Udah kelihatan kamu bahas ribut kayak Sebenarnya. kamu nanti mau tutupan Parah gitu begitu ya. lah. Oke, aku mau cerita nih Ki. Jadi aku itu Ki punya kelebihan dari kecil itu sensitif dengan hal-hal yang kalau orang bilang gaib ya, tapi buat aku tuh kayak ini emang normal, kita hidup itu pasti bersentuhan dengan makhluk-makhluk halus, dan kebetulan aku salah satu orang yang sensitif dengan mereka. Back to 2005. Kamu umur berapa? 2005 ya? 2005. Umur Baru 7 brojol tahun kayaknya. kayaknya. 6 tahun. Oke, 2005 waktu itu aku masih umur kayak lulus kuliah lah ya. Enggak, masih kuliah. Tapi aku nyambi kerja, terus aku tinggal di Semarang. Aku ngekos di salah satu tempat. Di situ itu tempat yang memang areanya itu dekat di Lawang Sewu, tau nggak? Lawang Sewu Semarang itu kan terkenal emang mistis banget ya. Dan apa namanya, di sekitar situ tuh dulunya katanya waktu zaman Belanda, perpindahan antara Belanda ke Jepang, banyak pembantaian. Makanya ada bulan Oktober tuh selalu dibikin perayaan di Semarang kayak waktu itu pembantaian besar-besaran dari Jepang ke orang Belanda dan kroni-kroninya, dan banyak yang dibuang, banyak yang dikubur secara hidup-hidup di situ. Makanya tempat itu tuh sakral banget. Terus kosan aku itu kira-kira jaraknya cuma kayak sekiloan dari Lawang Sewu itu. Pertama datang, aku sewa tempat itu. Sebenarnya aku udah ngerasa sih tempat ini tuh kayak bangunannya udah tua, tapi sebenarnya bagus, cuman bangunan-bangunan lama gitu, bangunan Belanda. Perasaanku udah nggak enak, tapi I have no choice karena pekerjaanku deket dari kos-kosan itu, aku bisa jalan, jadi aku nggak perlu kendaraan untuk datang ke tempat kerja ya. Oke, terus akhirnya aku ambil kos-kosan itu. Dewan, hari pertama aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku udah ngerasa ini nggak enak banget, bulu duku udah keluar, tidur nggak nyaman, nggak bisa tidur. Aku coba untuk menidurkan diri. Nah, di kamar kosku itu tuh jadi ini bed ya, terus temboknya itu ada kaca nako yang bisa naik turun, tau nggak sih Ki, yang bisa dibuka ditutup, yang dari kaca. Yang zaman dulu itu ya. Zaman dulu yang dari kaca. Jadi karena kamarku itu sampingnya tuh kayak lengkong ya kalau orang Jawa bilang, jadi kayak jalan kecil gitu. Itu bisa dibuka. Karena waktu itu pakai kipas ya, panas banget tuh tempat ya. Akhirnya aku buka deh itu kaca, aku tidur ambil bukaan kayak gitu. Itu malam Dong sekitar kan jam? itu sekitar jam, karena aku susah tidur ya waktu itu, mungkin jam 1:30-an lah. Itu aku masih kayak bolak-balik nggak bisa tidur. Terus aku coba untuk memejamkan mata, perasaan aku kayak nggak enak, kenapa ya gitu, kayak seolah-olah tuh ada kayak ngeliatin aku Ki dari kaca itu. nako itu. Terus ketika aku lagi memberanikan diri, aku tahu ada yang ngeliatin, aku nggak mau lihat tapi penasaran kan. Akhirnya aku lihat beneran dong Ki, kayak cewek gitu ya Ki. Mungkin kalau ngomongin seremnya mungkin itu kuntilanak kali ya Ki. Cuman gue nggak mau sebut mana nama ya, yang jelas tuh perempuan. Miss K itu ya, Miss K itu tuh ngeliatin gue ke bawah gini, ngeliatin gue karena gue tidur di deket kaca nako itu kan, bednya kan nempel di sini ya. Jadi dia yang kayak gitu. Tapi itu di luar jendela.
Dia karena dia di jalan kecil itu kan, jadi dia nengok dari luar kamar itu, dia nengokin gue gitu. Ya Allah dong Ki, gue udah, lu pernah nggak sih ngerasa yang nggak bisa nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, nggak bisa lari, nggak bisa teriak. Nah itu aku di situ kayak gitu. Apa sih namanya tuh erup-erup? Kalau di Sunda tuh erup-erup. Erup-erup ya. Apa sih Kak? Kalau bahasa Jawa apa namanya ya? Kami sosolen. Kami sosolen. Ya Allah, ini Sunda versus Jawa. Yang gini kan yang nggak iya, bisa. nggak bisa gitu, nggak bisa gerak kayak gitu ya. Terus abis itu udah itu rasanya ya dari jam 2 ke nunggu subuh tuh Ki, rasanya tuh lama banget dengan ketakutan, gue harus dealing dengan rasa takut itu nggak enak banget. Aku mungkin butuh waktu 1 jam untuk bisa gerakin badan, balik terus lari keluar, buka pintu keluar. Akhirnya aku pindah ke tetangga kamar yang aku which is nggak kenal karena aku orang baru, aku kedokin kan. Itu malam-malam itu juga? Iya, itu berarti aku sekitar jam 3-an baru bisa keluar dari itu. Lari keluar? Lari keluar kamar, terus aku ketok teman sebelah yang aku terus aku numpang tidur di kamu dong, aku takut gitu. Terus akhirnya masuk kan ke kamar. Nah udah besok paginya si mbaknya tanya, kenapa Mona gitu kan. Nggak bisa tidur ya, iya mbak kok ini gini-gini ya. Ternyata memang iya, tapi nggak tahu kenapa ya tuh orang yang di tempat itu mungkin karena mereka udah terbiasa dengan makhluk halus itu, mereka takut tapi nggak ada pilihan Ki. Jadi mereka di situ gitu, tetap berani dealing gitu loh sama rasa takut mereka. Udah, terus hari keduanya itu jadi beruntun di kosan itu tuh aku bertahan cuma seminggu. Akhirnya aku pindahin untuk keluar karena tiap hari itu trial ada aja Ki. Terus kayaknya yang ngehuni tempat aku tuh nggak bisa kotor ya orangnya. Nah aku kan kerja dari pagi pulang malam terus kadang nggak sempat berberes kan, kasur masih berantakan. Nah setiap aku notice nih, setiap kamar itu berantakan itu kayak aku lebih digangguin sama mereka. Tapi ketika aku mau tidur, tempat aku bersihin agak peace dikit walaupun tetap ada suara-suara apa jalan gitu. Nah yang hari kedua habis pulang kuliah kerja nyampe di kos, aku cuci baju kan di belakang. Jadi belakang itu agak terbuka tempatnya, terus di situ ada sumurnya juga. Aku nyuci itu sekitar 7:30 malam, jadi nggak malam banget ya Ki gitu. Aku lagi nyuci nih, cik lagi ngucek tapi ya background cik lagi nyuci baju, terus tiba-tiba ada yang tanya kan, lagi nyuci mbak, kok malam-malam nyuci gitu. Iya nih mbak gitu, aku lagi jawab, kirain salah satu dari penghuni kos kan. Iya nih mbak, aku lagi nyuci. Aku bilang, kok nggak ada orang aku langsung taruh gitu, lari aku ke dalam. Terus aku panggil mbaknya itu lagi kan, aku lupa namanya siapa itu karena aku cuma seminggu doang di situ ya. Mbak ya Allah mbak, aku ini loh mbak, lagi loh mbak, aku digangguin loh mbak gini. Udah deh, karena waktu itu aku paling kecil di situ. Udah deh, kamu tuh jangan takut, udah tenang aja. Sebenarnya mereka cuma godain aja, tapi nggak ada ini. Mungkin karena kamu orang baru, makanya kamu sering digangguin. Terus gitu. Day 3. Dulu tuh awal-awal Extravaganza film kan. Nah di kosan aku tuh modelnya kan rumah, kamar, tapi dalam satu rumah. Terus TV di tengah gitu kan, di living room. Kita lagi nonton nih bareng-bareng, ambil makan, nonton Extravaganza, kata-kata wah kayak gitu. Tiba-tiba tuh di atas TV itu gede yang mungkin itu gendruwo atau apa gue nggak tahu ya, karena jujur aku tuh nggak bisa menamai mereka, tapi dengan cerita-cerita orang lama kalau gede besar tuh gendruwo, kalau yang baju putih rambut panjang dikunti kayak gitu ya, kayak dipocong gitu ya. Jadi aku ngeliatin tuh yang gede, dan itu lagi-lagi setiap, kenapa aku tuh takut, setiap aku ngeliat makhluk halus tuh aku selalu kayak ke pose gitu loh, pose yang aku nggak bisa teriak, aku nggak bisa gerak, yang aku mau melawan itu, mau teriak tapi nggak bisa, semua ngakak, aku yang itu tuh sesak loh Ki, kayak nggak dapat oksigen kan, nggak bisa ngomong gitu, kayak kecekek leher kan, karena kita ketakutan melihat sesuatu dan itu cuman aku doang yang lihat, lainnya nggak lihat. Sampai ada momen yang aku bisa kayak jebret gitu ya, lepas dari pose itu ya, aku gerak, aku bilang mama di atas TV, mama di atas TV, mak gitu. Apa dia nggak ada di atas TV,
apa gitu. Lama-lama gue kayak orang gila yang ngeliatin sendiri kayak begini gitu. Udah hari keempat siang-siang karena waktu itu hari Minggu ya, aku nggak kerja. Aku belilah salah satu makanan di warung dekat kosan itu. Ditanya, mereka kos di mana gitu, kok baru lihat? Iya, saya orang baru kos di sini. Oh, kamu kos di situ ya gitu. Terus dia bilang, itu kan angker mbak, tempat situ gitu. Nah ternyata di depan kosan aku itu Ki, sumur di kosan aku tuh ada dua ternyata. Yang satu di depan rumah, di halaman dalam. Yang satu di dalam rumah yang luar, halaman belakang yang aku nyuci itu. Nah yang di depan itu tuh ditutup sama mereka, sama yang punya, karena sering dibuat nongkrong orang-orang itu nyari nomor togel. Nah kalau orang Jawa katanya kalau sumur itu pamali untuk ditutup, nggak boleh. Seriusan? Nggak boleh. Kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya ceritanya nggak boleh lah gitu, harus dibuka gitu loh, itu ditutup. Jadi mungkin itu yang bikin semakin tempat itu tuh jadi mistis ya. Terus masa sih Bu gitu, iya. Nah ditambah omongan orang tambah ngeri juga ya, lagi tiap hari juga aku ngerasa nggak nyaman. Terus aku tidur lagi malamnya Ki, aku nggak bisa tidur, yang bener-bener aku tuh kayak didatengin tentara-tentara nggak tahu baju loreng-loreng kayak gitu, yang kayak disekap di situ, yang aku nggak bisa apa ya kayak. Tentara Jepang atau tentara? Aku ngeliatin kayak tentara-tentaranya kita gitu. Tentara Indonesia. Jadi mungkin zaman waktu itu banyak yang itu ya dari kita ya, banyak yang dibunuh juga ya mungkin ya. Jadi aku ngerasa tentara Indonesia, tapi memang zaman dahulu. Terus anehnya lagi Ki, walaupun aku nggak tidur, kadang aku lagi duduk aja gitu, kayak movie aja gitu, tiba-tiba kayak set, zaman dulu perang cedera-cedera tembak-tembakan kayak gitu, terus ada noni-noni Belanda lagi jalan kayak gitu. Jadi pernah nggak sih lu ngerasa kayak gitu atau ya yang kamu nggak di kejadian itu lu lagi duduk tiba-tiba set? Kalau duduk sih nggak pernah, paling kalau lagi tiduran. Enggak, ini jadi kayak yang tiba-tiba kayak lu pas di stage ngelamun, tapi lu nggak ngelamun, yang kayak pas lagi kosong terus tiba-tiba tuh gambaran itu tuh datang gitu loh. Aku tuh sering kayak gitu. Terus noni kayak gini. Terus aku ngobrol kan, Mbak, ini tuh dulu apa ini ya yang aku lihat di movie ya. Bener deh, ini kan dulu kan tempat katanya sih tetangga-tetangga ya. Jadi zaman dulu waktu yang aku ceritain itu pergeseran dari Belanda ke Jepang itu kan membantai habis-habisan ya. Orang Belanda itu dibunuh sampai dikubur hidup di Lawang Sewu itu juga jadi penjara kan, buat mereka dimasukin situ dibunuh, kayak begitulah. Dan tentara-tentara kita juga banyak yang dihabisi di situ, termasuk di daerah yang kita ngekos itu. Di situ tuh kayak banyak kroni-kroni dari orang Belanda yang hidup di situ, makanya banyak pembantaian di sini gitu. Pantes Mbak, kok aku kayak ada bayangan noni-noni Belanda yang tiba-tiba kayak rame orang lalu lalang, terus tiba-tiba nanti aku ada bayangan mereka lagi perang, ada bayangan orang Jepang itu datang lagi nyakapin orang, nyari orang, lari ke dalam ngambil orang gitu loh, kayak mau di sekap kayak gitu. Udah yang terakhirnya itu yang waktu aku itu kayak disekap sama kelima itu yang disekap itu. Aku sampai yang nggak bisa kayak gitu, itu real ya Ki, nggak di stage yang aku ngimpi atau apa. Jadi aku memang kayak mereka datang kayak gitulah. Kayak datang tuh apa makhluk apa? Aku nggak tahu karena bentuknya kayak tentara kayak gitu, kayak aku disekap kayak gitu loh. Terus ketika karena itu kan ilusi sebenarnya ya, entah itu terjadi secara mistis, mereka kayak mau ngeganggu aku, ngeteks aku kayak gitu, atau apa. Yang jelas aku yakin kayak mereka tuh kayak mau menyekap aku gitu loh. Terus aku kayak bisa melawan, terus kayak mereka tuh kayak hilang gitu kan. Terus noni yang Belanda itu tuh kayak datang masuk ke taman gitu kan. Lari dong Ki, aku balik lagi ke kamarnya itu ya. Mbaknya itu kasihan banget ya, tiap malam ngeganggu. Iya, terus aku masuk ke dalam. Mbak, aku nggak bisa tidur, Mbak. Aku nggak bisa tidur, aku tidur di kamarmu. Ya udah, tidur di kamar. Terus aku tidur bareng sama dia. Terus aku baru tidur 5 menit tuh kayak yang lu kayak dicekek nggak bisa gerak atau apa namanya?
Ya itu yang kayak gitu. Rep-rep gitu kan? Terus akhirnya aku gini kan, Mbak, aku nggak bisa Mbak, setiap aku mau mejamin mata aku kayak begitu terus, kan nggak mungkin kita melek terus kan. Terus dia bilang, udah deh kamu tidur di bawah aja, tidur di bawah. Ya karena kan katanya kalau tidur di bawah nggak bisa diganggu katanya ya, berarti sama ya Jawa Iya. sama Sunda ya. Terus aku disuruh tidur di bawah, terus ambil baca doa ya, waktu itu sebisanya lah aku baca doa ya, terus baca lah. Tiba-tiba di telinga aku tuh Ki, bahasa Jawa ya, saya banter ngomongnya gitu. Yang bener banget. Saya banter tuh yang keras bicaranya. Anjing. Demi Allah Ki, ya Allah, waktu itu aku langsung yang teriak lagi, aku bilang sama mama, masa aku baca doa aja dia di telinga aku gitu loh. Bilang yang kenceng ngomongnya kayak gitu. Nah, terus ketakutan kan, akhirnya aku nggak tidur, akhirnya aku ditemenin sama si mbak itu akhirnya juga nggak tidur karena kasihan sama aku ya, aku udah yang pucet pasti kayak gitu. Terus aku nelfon dong abah aku ya, karena aku lagi nggak make sense ke gini loh. Gua doa, kok ini kalau memang ini makhluk halus, katanya kalau orang tua bilang berdoa orang makhluk halus keluar ya, kabur ya, ini kenapa enggak? Terus aku curhatkan sama abahku, aku doa gini batak gini. Terus abahku explain ke aku, kamu berdoa dalam keadaan takut, yang kamu baca adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu bener nggak kamu ucapkan? Kalau pengucapannya nggak bener, nggak nyampe meaningnya, ya bener juga gitu, make sense juga. Satu, kedua ketakutan kamu lebih besar ketimbang niat kamu untuk mengusir mereka. Itu yang membuat energi si makhluk halus itu lebih kuat gitu loh, untuk menakuti kamu, karena dia bisa merasakan ketakutanmu gitu loh. Beda kalau kamu nggak takut ya, entah kamu mau baca doa atau enggak, tapi kalau dia merasa kamu tidak memberikan power kamu ke dia, itu hantu itu tuh nggak akan bisa melebihi kamu. Tapi kalau dia merasakan ketakutan kamu, di situ dia masuk gitu. Cuman kembali lagi, di situ stage aku untuk memanajemen skill aku melihat makhluk halus itu belum bagus Ki, ketakutan aku lebih besar, akhirnya aku give up. Seminggu aku keluar di situ karena aku nggak bisa handle. Iya kali, tiap malam nggak bisa tidur, pagi harus kuliah kerja, itu kayak zombie Ki, bener. Terus setiap mau pulang ke kos tuh kayak perasaan kayak tertekan gitu loh, mau pulang ke tempat yang kita mau istirahat, tapi kayak perasaan kayak ya Allah harus pulang, bayangin malam aja udah merinding disco kayak gitu. Ya Allah, itu yang bener-bener pengalaman yang sangat-sangat aku nggak bisa handling, karena setiap hari aku dicerca dengan penampakan, dan ini beberapa ya yang aku ceritakan karena aku agak sedikit lupa yang ini. Tapi anehnya tempat itu nggak siang, nggak malam, nggak sore, tuh kayak selalu aku bisa ngerasain aku nggak pernah sendiri di situ gitu loh. Ada yang sama di dekat aku yang ready untuk godain lu gitu loh. Itu umur berapa sih? Itu umur 2005 ya, berarti 18, 19, 20, 21. Terus puncak bener-bener puncak kamu memutuskan untuk pergi? Itu yang gara aku diikutin yang keras ngomongnya itu. Di situ aku udah yang kayak give up dalam arti ini mau diberaniin model apa, gue baca doa aja masih diikutin ya Nek. udah deh cabut aja. Akhirnya aku nggak berani, aku pindah ke kos lama aku yang di Sampangan, which is tuh jauh banget dari tempatku. Cuman ya karena aku emang belum bisa mengelola manajemen perasaan takut aku, ya masih muda juga ya. Dan kalau sekarang mah karena udah ngerti teori dan aku udah pernah ditakut-takuti, jadi karena sering menghadapinya kayak gitu, sekarang aku lebih dewasa aja sih. Ketika ada perasaan kayak gitu, aku yang naruh posisi enggak, I'm the boss gitu loh. Aku nggak takut dan I choose, aku mau lihat kamu atau enggak gitu, aku mau reaksi kamu atau enggak gitu. Tapi masih sih kadang sampai sekarang yang umpama karena aku udah nggak punya rasa takut, mereka godainnya kayak ngumpetin barang kayak gitu. Cuman aku sering kayak dibalikin nggak gitu, tiba-tiba udah di depan gitu. Bener loh Ki, karena kan aku yakin banget nih, contoh ya, naruh lipstick di sini yakin banget nih, terus
tiba-tiba aku mau ngeleng dikit apa ya, cari lipstick mana ya, di ini nggak ada. Aku yakin nih kayak diumpetin gitu loh. Nah balikin nggak, tiba-tiba udah ada di depan mata gitu. Itu sih kayak kemarin di Mimi juga kan nyari lotion kayak gitu, mana sih nggak ada gitu ya. Terus Mimi ada tuh gede banget di kamar mandi gitu, orang aku habis pakai kok gitu. Terus aku masuk, kasih balikin, ternyata bener dong di depan mata aku. Dalam hati aku, masa sih segede gambaran ini gue nggak lihat gitu loh. Tapi kan kadang kalau kita mau cerita sama orang mungkin mikirnya alamat lu aja nggak pakai mata gitu, matamu gitu ya. Tapi emang kayak gitu. Tapi buat aku balik lagi, aku ambil itu kayak lelucon. Udah, aku nggak mau kasih mereka opportunity untuk ngerasain ketakutan aku. Berarti waktu kamu di kosan itu tuh kamu digangguin sama banyak makhluk nih. Iya. Terus mereka tuh yang udah muncul nggak muncul lagi? Enggak juga. Yang masih ada di sekitaran itu kan aku bisa ngerasain keberadaan mereka. Cuman kayak yang satu muncul, yang satunya juga pengen kenalan gitu loh. Kayak yang contoh yang waktu terakhir aku kayak disekep sama tentara-tentara itu kan, si Noni itu juga, padahal dia sebelumnya datang kayak di movie yang aku tiba-tiba diem, kayak dia jalan payungnya tuh benar-benar pakai Noni Belanda kayak begitu gitu. Terus di malam itu dia eksis gitu loh, ada di situ gitu loh. Berarti kan yang gitu-gitu ya, kayak gitu. Benar merinding juga nih aku Ki, ya Allah Ki. Yang tapi di bagian semua cerita itu, kalau Iki ngomong mana yang paling nakutin semua Ki. Bayangin aja dari awal yang Miss K itu begini aja, lu gila lu. Itu mata dia tuh merah, rambut dia panjang yang kayak begitu, bajunya putih. Tapi kan karena aku ngeliat astagfirullahaladzim, aku langsung kayak gitu. Cuma sekilas aku ngeliat dia itu udah terekam gitu loh muka dia kayak gitu. Dan itu ke flashback lagi di masa kecil aku waktu dulu tinggal di rumah kakek aku. Itu juga rumahnya emang bener-bener mistis, dan aku pernah melihat seperti itu kan di rumah kakek aku waktu aku umur berapa ya, 5 tahun atau 6 tahun. Jadi emang sebenarnya lihat makhluk halus itu udah biasa, udah sering aku punya pengalaman gitu loh. Dari yang mungkin anak kecil itu belum taunya main, aku udah biasa ngeliat kayak begitu. Cuman karena dari keluarga aku tuh cuman aku yang punya perasaan itu, punya kelebihan itu. Mamaku tahu kalau tempat itu memang begitu, karena kan tahu ya sejarahnya dari kakek apa segala macem. Tapi mereka mungkin karena nggak punya kelebihan itu, jadi nggak sering diganggu, nggak sering ngeliat ngedenger ya. Dan aku lebih sensitif, gampang melihat, gampang mendengar. Apalagi kalau aku sudah takut Ki. Jadi di situ memang benar katanya abahku, ketika kamu takut di situ kesempatan mereka, kayak eksistensi mereka untuk nongolin ke lu, karena lu nggak punya power untuk gue nggak mau gitu loh. Nah jadi kadang gini, orang berpikir kelebihan hebat ya kamu bisa ngelihat makhluk halus kamu gini. Jangan salah, di kelebihan itu sebenarnya itu tersimpan kelemahan lu yang lu tuh harus lawan. Karena kalau enggak, kelebihan ini menjadi bumerang buat lu gitu loh. Kalau lu nggak bisa handle, akhirnya hidup lu dibayang-bayangin ketakutan. Kemana aja kamu pasti takut, karena kamu gampang melihat itu, kamu gampang mendengar itu. Kamu mau ngapus nggak bisa, semakin kamu takut, dia semakin kayak eksistensinya wah gitu loh. Dan sebenarnya Tuhan kan memberikan itu mungkin punya maksud lain. Kamu tak aku kasih kelebihan ini Mon, tapi gunanya itu karena lu penakut ya, lu harus belajar menahan ketakutan lu, memanajemen ketakutan lu gitu loh. Semakin kesini semakin berumur kali yakin dengan pengalaman mistis itu, ngelihat hantu atau makhluk halus ini sudah bukan lagi salah satu ketakutanku gitu. Dan alhamdulillah aku udah di posisi yang nggak bilang aku nggak takut. Sometimes kalau pas aku aku bisa takut juga, tapi takutku itu aku bisa manajemen gitu loh, yang oke, tarik nafas,
I'm the boss gitu. Aku selalu bilang enggak, aku nggak takut sama kamu, I'm the boss, aku yang decide. Aku mau lihat kamu atau aku enggak, aku mau dengar kamu atau aku enggak gitu. Ya gitu Iki, jadi cerita dari aku. Nah di sini aku juga mau kasih apa ya, mungkin bisa advice kali ya Ki buat orang-orang di sana yang lagi nonton kita, yang mungkin punya kelebihan seperti aku, punya pengalaman-pengalaman Kak, aku sering melihat begini Kak, aku takut Kak, begini Kak, begitu Kak. Ingat itu tuh sebenarnya kelebihan kamu dan kamu harus gunakan itu untuk apa ya, belajar untuk memanajemen ketakutan kamu. Jangan membiarkan ketakutan itu menjadi sesuatu yang menghantui. Nah, terus kalau buat aku benefitnya ketika aku bisa manajemen ketakutan aku itu, di situ aku baru sadar, oh ternyata aku ini punya kelebihan untuk berinteraksi dengan mereka sebenarnya. Dan sekarang aku gunakan dalam karena sekarang aku tarot reader ya, mendalami ini. Ketika aku baca tarot, nggak selalu sih, tapi kadang ada spirit guide atau leluhur-leluhur dari yang naruh ke aku, kayak mereka datang mau kasih pesan, kayak wejangan-wejangan untuk si orang itu. Nah itu aku gunakan itu untuk menyampaikan pesan gitu loh. Jadi kayak karena aku mudah berinteraksi dengan mereka, aku gunakan itu untuk mereka sebenarnya mau pesan apa sih buat orang gitu. Karena kan leluhur kita kayak punya pesan yang mau dia sampaikan ya, yang pastinya untuk terbaik buat kamu kayak gitu. Kadang juga berinteraksinya kayak contoh nih, teman aku mamanya udah meninggal gitu, terus tiba-tiba aku tuh nggak pernah kenal yang namanya mamanya ya. Mamanya tuh datang ke aku, mungkin karena itu tadi aku punya kelebihan yang peka dengan makhluk-makhluk halus ya. Datang ke aku yang kayak nyampein pesen, cuman kayak bilangin ya sama Amanda, nih aku nyebutin nama temanku Amanda, bilangin ya sama Amanda, tante baik-baik aja, doain yang terbaik, apa buat Amanda, jangan putus asa, bla bla bla, yang wise lah intinya. Terus aku langsung nelpon dong temen aku, baby are you okay gitu, I feel down, dia bilang gitu. Kenapa, kangen mama? Shit. Aku langsung bilang, ini mungkin kalau Amanda lagi nonton ini ya, dia pasti ini, aku lagi feel down baby, semalaman aku nggak nangis, tiba-tiba kangen aja sama mama gitu. Pantas baby, aku tuh kenapa telepon kamu, karena aku barusan kayak aku didatengin mama kamu untuk bilang tante baik-baik aja, tante doain yang terbaik buat Amanda yang kuat, bla 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 bla. Nangis dong dia seketika, aku juga ikut nangis sedih. Di situ yang oh gitu loh. Benang merahnya itu dapet gitu loh Ki, dari kelebihan-kelebihan yang aku cerita tadi. Ternyata dari ketakutanku masa kecil, di situ tuh ada kelebihan yang kalau aku bisa memanajemen itu bisa ngebantu orang lain juga dan ngebantu karir aku sekarang sebagai tarot reader gitu. Begitu. Terus di kosan itu, yang di kosan itu tuh ada cerita lain nggak selain kamu, kayak orang tiba-tiba tetangga kamu nyeritain pengalamannya dia? Nggak begitu banyak Ki, karena di situ aku kan cuma 1 minggu doang ya. 1 minggu aja dengan ketakutan gue yang tiap hari kayak begitu, udah menurut aku tuh udah yang itu alasannya mereka gangguin kamu apa? Apa karena nggak, karena gini, bukan gangguin ya Ki. Satu, karena aku punya kelebihan lebih sensitif kepada mereka, jadi dia tahu, mereka gampang untuk masuk ke aku. Kedua, aku punya rasa ketakutan yang sangat tinggi dengan makhluk halus di umur itu ya, karena aku belum menyembuhkan ketakutanku dari kecil yang aku sering melihat kayak begitu. Jadi aku selalu menyelesaikan masalahku dengan lari, pindah rumah. Kalau waktu kecil pindah kamar mamaku, tidur ke kamar mamaku. Jadi aku nggak pernah dealing yang aku bilang tadi, nggak, I'm the boss, aku yang decide, aku mau lihat kamu atau enggak, aku mau dengar kamu atau enggak gitu. Itu sih. Jadi ya kalau ngomongin yang di kosan itu, ya pengalamannya udah cukup buat diri aku sendiri, udah banyak. Dan memang yang dari warung itu ya yang bilang cerita, karena di situ ada sumur yang ditutup, karena dulu sebelum ditutup tuh sering dimintain
nomor, orang pada bertapa di situ minta nomor. Kalau orang Jawa tuh kayak gitu. Jadi ketika ditutup sebenarnya dua hal sih, satu dua sisi ya, dari yang punya rumah itu dia nggak mau tempat dia dijadiin tempat untuk berajang cari minta nomor. Tapi di satu sisi lain ketika ditutup dia harus menanggung resiko ada beberapa makhluk yang merasa kayak mungkin itu rumahnya, jadi yang udah keluar nggak bisa balik lagi ke situ kali Ki ya mungkin. Atau kalau enggak yang di dalam nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar jadi kayak begitu. Tapi kalau Semarang itu banyak banget tempat-tempat yang beda ya kalau di Bali ya, walaupun Bali ini kata orang tempat yang lebih sakral, lebih spiritualis. Tapi kalau untuk ngomongin masalah makhluk halus, aku malah lebih ngerasa intensitasnya itu di Jawa, di Semarang, ketimbang aku 9 bulan di sini. Alhamdulillah positif aja sih. Kalau memang ada ngerasa beberapa bersentuhan kayak gitu, aku yang I'm okay gitu loh, enggak sesuatu yang kayak serem banget. Karena kalau di Bali itu mungkin karena holy place kali ya. Semua disembayangin. Iya, itu pengaruh juga ya, karena mereka respect juga ya. Dan soalnya aku ngerasa juga di Bali selarut apapun pulang nggak pernah takut ya. Nah beda kalau di Jawa. Kalau di Jawa udah maghrib aja sendiri kita terngiang-ngiang. Abis Isya deh aku pulang, pernah dulu pulang sekolah abis Isya itu pulang tuh anjir, tuh padahal deket banget tapi kayak takut banget. Kalau di sini ada pohon gede aja biasa aja. Apalagi orang tua kita kan waktu kecil, ini di pohon nangka ada kunti, pulang jangan malam-malam, jangan habis maghrib, itu setan pada datang. Nah itu yang mindset kayak gitu. Jadi mereka juga makin kuat. Iya, karena dikasih dongeng-dongeng di cerita seperti itu. Jadi mereka makhluk-makhluk yang mungkin punya sekelompokannya alirannya begitu demen ya, karena dipuja-puja karena kita dikasih cerita-cerita ketakutan, ditanamkan ketakutan di dalam tubuh kita, jadi mereka kuat gitu loh. Kalau di sini kan mereka lebih mikirnya ke good spirit ya, jadi makhluk halus itu kan juga spirit sebenarnya, tapi nah itu tadi, lu tempatkan mereka di apa? Kalau lu kasih mereka label kuntilanak, gue takut sama lu, ya dia jadi kuntilanak, dia nakutin lu. Tapi kalau dia, ya emang ini ada penghuninya tapi mereka baik kok, ya mereka baik gitu loh. Itu persepsi lu mau bagaimana gitu ya. Tapi aku nggak begitu mendalamin dunia mistis yang kayak arahnya mau sampai kayak ghost hunter kayak gitu ya, cari ini itu enggak. Memang walaupun aku punya kelebihan ini, tapi aku enggak ke situ. Aku lebih pakai untuk berkomunikasi. Jadi aku ambil positifnya di aplikasi ke pekerjaan aku. Terus kalau ada temen lagi butuh bantuan advice atau apa, biasanya aku connect ke leluhur atau orang tua mereka yang udah meninggal. Kalau di luar namanya medium ya, yang bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal kayak gitu. Oke, itu dia cerita dari Kamona ya, sedikit menegangkan sekali, serem sekali. Itu baru yang satu momen di kos-kosan. Nanti nextnya lagi ya. Lebih banyak lagi. Oke, thank you so much for watching guys. Thank you so much Kamona. Sama-sama Iki. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Kamona, belum jadi ya. mengenai tarot. Jadi kalau kalian mau tarot atau mau nonton tarot, itu bisa langsung ke channelnya Kamona aja, nanti aku kasih tahu. Oke. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye.